Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Kelas 10 ya. Kelas 10. The previous session, the last session we've talked about simple present and simple present, and the present progressive, right? For today, we are going to talk about simple past and past progressive. We're not going to talk anymore about the formula because we've talked about that, right? Sebelum serupa ini, karena ujian praktek kita sudah mulai dekat nih, saya sampaikan pesan sekalian. Ujian praktek kita nanti tentang self introduction, ya, self introduction. Mungkin sudah ada, bisa kamu lihat di grup kelas kamu, ya, tentang self introduction. Jadi perkenalan diri. Persiapkan saja latihannya nanti kalau ada jadwalnya nanti. Kemudian nanti baru langsung on, ya. Kemudian nanti itu di send via WhatsApp dalam bentuk audio, ya. Ingat, dalam bentuk audio, ya, dalam bentuk audio. Nanti keterangannya sudah share di di WhatsApp kamu, di grup kelas kamu, ya, 10C kan, ya, 10C. Nanti lihat di situ. Kalau ada sesuatu yang matches unclear, bisa tanya sendiri gimana gitu, ya, tentang hal itu. Jadi persiapkan saja diri kamu untuk menghadapi ujian praktek. Setelah ujian praktek nanti ada ujian tulisnya. Kita tunggu jadwalnya saja, ya. Untuk ujian praktek duluan kamu persiapkan diri kamu untuk itu, ya, self introduction audio dalam bentuk audio. Okay, we go on to this one, simple past and past progressive. Simple past, past progressive disebut juga dengan past continuous. Kita tahu, ya, past continuous. Mesti ingat kan, past continuous gimana, simple past gimana. Kalau simple past itu positif, mesti ingat, positif plus itu apa? Subject plus apa? Verb to, kan? Verb to. Kemudian negatifnya subject plus did not plus verb base, balik ke verb base. Kalau dia interrogatifnya did duluan, baru subject plus verb base, gitu, ya. Malah kita sudah bahas yang bagaimana membuat yang simple past verbal dengan nominal. Nanti dibuka lagi filenya, ya, tentang simple past itu. Kita sudah lalui itu. Kemudian ke past progressive. Bentuk past progressive was, were, dua saja, ya. Was atau were. Kalau dia present progressive is MR, kan, subject plus is MR plus apa? Verb ing, kan, verb yang ing. Okay, is MR plus verb ing. Tapi kalau simple past progressive atau past continuous, dia gimana? Subject plus was atau were plus verb ing, gitu, ya. Kalau untuk was, subjeknya apa? I, apalagi she, he, it, kan, plus was plus verb ing. Kalau dia they, we, you plus were, right? Plus were plus verb ing. Nah, itu dia. Formulanya udah dibahas. Nah, sekarang the use, penggunaannya. Okay. Simple past, penggunaannya bagaimana? Di sini ada time markernya. Okay. Kalau yang ini maksudnya kita berada di sini nih. Ya, moment of speakingnya kita di sini sekarang. Semakin ke kanan, ini menandakan apa nih? Menandakan future.
Semakin ke belakang sini menandakan past, ya, masa lampau. Kemari future, ini masa lampau. Di sini most, ya, moment of speaking. So we are here. Okay. Nah, bagaimana penggunaan simple past? Berarti yang tanda kali ini terjadinya di masa lampau. Cuman begini doang. Selesai. Okay, A. I went to my office yesterday. I went to my office yesterday. B. Dadik lived in Perbaungan for 2 years, but now he lives in Medan. C. I bought a new netbook 3 days ago. Gitu kan? Katanya apa ini? The simple past indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Mulainya di masa lampau, began, dan selesainya juga di masa lampau pada at a particular time, pada waktu tertentu di masa lampau. Ya, jelas ya, pada waktu tertentu di masa lampau. Artinya apa? Artinya selesai di masa lampau, gak ada hubungannya sama sekarang. Terjadi di masa lampau. Contoh, I went to my office yesterday. Yesterday, kemarin. Ya, biasanya kalau simple past ini waktu terjadinya jelas tuh. Yesterday, okay, 3 days ago, last year, gitu ya. Last Sunday, okay, last night, gitu kan? Terjadinya jelas kapan terjadinya dan selesai di masa terjadi itu. Maka biasanya kalau simple past itu terang waktunya kapan terjadi. I went to my office yesterday. Yesterday I went to my office. Penggunaan kata keterangan waktu ini kalau tidak di awal, di akhir, ya biasanya begitu ya. Nggak di awal, di akhir. Ada yang meletakkan di tengah, suka-sukanya, itu nggak bisa, janggal. English grammar kayaknya nggak terima itulah. Tapi kalau lagi ngomong no problem with native speaker of English, lagi ngomong sama bule no problem lah. Tapi kalau lagi nulis di awal atau di akhir, gitu peraturannya. I went yesterday to my office. Boleh sih kalau lagi ngomong no problem. Tapi kalau nulis menurut struktur yang benar, kalau nggak di akhir, di awal. Okay, we go back here. I went to my office yesterday. Selesai, perginya ke office yesterday. Dadik lived in Perbaungan for 2 years. For 2 years. Jadi masih tinggal di Perbaungan lagi atau enggak nih kalau pakai simple past? Artinya sudah selesai tinggal di Perbaungannya. For berapa lama? 2 years. Jadi kalau ada simple past begini artinya enggak lagi di sana nih. But now, lihat di sini. But now he lives in Medan. Okay, jelas ya. I bought. Bacanya hati-hati, jangan ada gehnya, hilangkan gehnya. I bought, gitu ya. Kayak ngomong BOT, bought, tapi ada h-nya dikit lah. Disebut dengan aspiration in English. I bought, gitu ya. I bought a new netbook 3 days ago. Ya, 3 days ago. Terjadinya 3 days ago, sudah dibeli, gitu ya. Oke. Sekedar begitu dia, simple past, memberi tahu. D, E, F. Ini masuk ke keterangan ini ya. If a sentence contains when, kalau sebuah kalimat mengandung kata when, kata sambung when, itu maksudnya ya. And has the simple past in both clauses, dan kemudian mempunyai simple past di dua clausesnya. Artinya gini, ada dua kalimat ya digabung dengan kata apa? When. Dua kalimat tersebut dua-duanya apa? Simple past. Itu maksudnya. Paham ya? Dua kalimat digabung dengan kata when dan dua kalimat tersebut adalah simple past. Itu maksudnya. The action in the when clause happens first. Maka dimengerti kalau ada yang begitu terjadi pakai when, dua-duanya simple past, maka action in the when clause, maka kalimat yang diawali oleh kata when, paham ya, itu terjadi lebih dahulu daripada kalimat yang lain. Paham maksudnya? Oke ya.
Indi maksudnya ya. Came to kita lihat aja kemarin. Santi hid behind me. Ini simple past. When her mother came to look for her. Ini juga simple past digabung dengan kata apa? When. Yang mana terjadi lebih dahulu? Santi bersembunyi di belakangku atau her mother came to look for her. Tadi ingat, yang diawali dengan kata when itu terjadi lebih dahulu, maka tentu inilah yang terjadi lebih dahulu. Her mother came to look for her, barulah Santi hid behind me. Paham ya? Itu dia. When Mr. Lemon heard a strange noise in the room, he rushed in to investigate. Nah, artinya pasti ini terjadi lebih dahulu. Dia dengar dulu lah, baru dia bergegas, ada apa itu, cari dia. Kan gitu. Jadi klausa yang diawali dengan when terjadi lebih dahulu. Okay. F. I broke my hand when I stumbled on the log. Log ini sejenis batang kayu ya, yang biasanya ngalangin jalan atau batang kayu tumbang gitu ya. I broke my hand. Ini bukan aku patahkan tanganku, hati-hati pasti. Okay, I cut my finger. Biasa gitu kalau orang Inggris ngomong I cut, bukan maksudnya saya potong tanganku, enggak ya. Tanganku terpotong gitu menerjemahkan ya. Jadi I broke my hand, tanganku patah. Gitu ya. Ketika aku tersandung batang kayu. Gitu kan. Enggak mungkin tangan patah duluan baru tersandung kan gitu kan. Jadi pasti ini terjadi lebih dahulu. When I stumbled on the log, I broke my hand. Itu dia. Paham ya? Okay. Now we go on. Versus past progressive. Nah, beda lampak ini. Past progressive. Ya, nanti kita akan melihat di sini penggunaan kata while, kemudian kata when. Itu ya di sini penggunaan kata while dengan kata when. Past continuous. Di sini kita berada sekarang. Ini ya, semakin ke sana future, semakin kemari past. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat di sini. I was sleeping soundly when the thief broke into my house. Aku waktu itu sedang tidur nyenyak, soundly nyenyak, when saat pencuri broke into, maksudnya masuk ya dengan paksa itu. Broke into my house. When the thief broke into my house. Kita lihat di sini. Ini kita sekarang. I was sleeping, berarti masa lampau kemari ya. Dari sini kemari sleepingnya nih, panjang tidurnya. Di tengah-tengah ketika ketika sleeping tadi itu terjadi apa di sini tengah-tengah? The thief broke into my house. Jadi yang panjang durasinya kita pakai to be dalam bentuk pas, kemudian masuk verb ing, gitu kan? I was sleeping soundly when the thief broke into my house. Paham ini maksudnya seperti itu. Okay. Jadi penggunaan past progressive biasanya digunakan juga dengan simple past. Dua-dua biasanya begitu. Okay. I was sleeping soundly when the thief broke into my house. Okay. Nah di sini A sama B berhubungan kalimatnya. Itu juga, cuman strukturnya agak beda. While I was sleeping soundly, the thief broke into my house. Dapat ya? While I was sleeping soundly, the thief broke into my house. Nah, sampai di sini paham maksudnya ini apa ini? Struktur A dengan B. Nah, lihat. Bisa dicatat bahwa setelah when, ingat setelah when ini harus ditambah simple apa? Simple past. Paham ya? Sekali lagi, kalau ada kata when harus ditambah simple past.
Kalau ada kata while harus diikuti dengan past progressive. Bisa dicatat ya. Kalau ada kata while harus diikuti dengan past progressive atau past continuous. Nah, itu dia. Jadi kalau yang A ini ingin dirubah, maka while-nya letak di sini tadi kan, when-nya dibuang. Kalau mau mana suka mau pakai while, mau pakai when, terserah, cuman harus tahu penempatannya. Paham ya? Oke. Okay. Etty was waiting for her bus when she met Franz. Etty sedang nunggu busnya ketika dia ketemu si Franz. When tetap ditambah apa ini? Simple past. Kalau kamu ingin rubah pakai while gimana ini? Maka while letak di sini kan, when-nya dibuang. Di sini koma. While Etty was waiting for her bus, koma, she met Franz. Paham? Itu dia. Oke. Kemunculan past progressive juga nggak harus ada kata while baru ada dia, enggak ya. Pada satu waktu tertentu di masa lampau dituju dia, specifically, particularly, pada waktu tertentu apa yang sedang terjadi pada saat itu, maka biasanya menggunakan past continuous. Dapat ya? Polisi yang lagi menanyai alibi seseorang ketika terjadi sesuatu penyelidikan satu pembunuhan umpama atau pencurian atau apa, biasanya menggunakan past continuous. Tadi malam Anda di mana? Di rumah Pak. Jam 8 Anda ada berada di mana? Di rumah Pak. Sedang apa Anda jam 8? Saya sedang nonton TV Pak. Kenapa Pak? Kira-kira gitu ya. Jam 8. Ini jam 10. At 10 last night. At 10 last night. At 10 last night Mr. Lehman was playing chess with me. Mr. Lehman was playing chess with me. What was happening at 10 last night? Oh, Mr. Lehman was playing chess with me. Apa yang sedang terjadi pada jam 10 tadi malam? Sedang terjadi, Pak Lehman sedang main catur denganku. Gitu ya. Okay. Last month, this time, pada saat seperti ini bulan lalu, gitu ya. Aku sedang belajar di sini sejenis kursus saja, nama kursusnya ini ya. Last month this time I was studying at DBC. Ditentukan waktunya. Sedang apa? Sedang ini. Nah, kita F ya. Ini agak spesifik. Tadi while kita belajar diikuti dengan apa? Past continuous baru koma simple past. Ternyata bisa saja terjadi di saat tertentu di masa lampau, terjadi dua-dua sedang terjadi, klosanya dua-dua sedang terjadi, dua-dua sama sedang terjadi. Saat aku sedang mencuci mobil ayahku untuk contohnya ya, adikku sedang nonton TV, dua-dua sedang terjadi. Menggabungkannya itu action yang sedang terjadi di masa lampau, dua-dua menggunakan kata apa? While. Jangan pakai kata when ya. Kata while dia. While I was whistling at the bathroom, my wife was humming in the kitchen. Okay. While I was whistling itu bersiul-siul ya di bathroom. Istriku sedang humming. Humming itu orang yang nah, seperti itu ya, hum, no lyrics gitu ya. Kalau ada orang yang nyanyi seperti nah itu no lyrics, just the melody, so it is hum. Diingkan jadi humming gitu ya in the kitchen. Okay. Two actions were happening at the same time in the past, and so you can join it with a conjunction what while ya. Okay, paham ya? Sini dilihat. Sometimes the past progressive is used in both parts of the sentence when two actions are in progress. In progress sedang terjadi secara simultan di masa lampau. Paham ya? Okay, kita kemari. Pada jam 6 PM, ditentukan jam 6 PM, Budi duduk di table dan mulai makan. Pada jam 6.05, begitu pentingnya 6.05 ini, sedang apa Budi? Kan gitu kan jadinya logikanya. Jadi di sini suruh apa nih? Menentukan apakah we have to use the simple past or the past progressive of the verbs in parentheses. Jadi tentu ini menjadi jawabannya apa nih? Simple past atau past progressive? Iya, logikanya. Okay, 6:05
Mau tahu apa yang terjadi di lewat 5-nya, tentu ini pilihannya past continuous ya. Budi was eating dinner. Paham ya? Budi was eating dinner. Nah, number 2. Okay, number 2. While Budi blah 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 eat dinner, Rani come through the door. Kita suruh pilih apakah simple past atau past continuous. Tadi kita paham setelah while apa? Simple past atau past continuous? Iya, past continuous. Kan gampang kan? While Budi was eating dinner, Rani came through the door. Simple past, past continuous baru disambut dengan simple past. Ada pertanyaan begini. Kan bisa saja di sini pakai, tadi ada kita bicara pakai was coming through the door. Kan boleh kan digabung dengan kata while yang ini kan? Nah, ini kan? Kenapa di sini harus pilih Rani came through the door? Kenapa? Kan boleh saja Rani was coming through the door. Kan boleh. Okay. Ya, enggak logis lah ya. Jadi pilihannya tetap came. Kenapa? Kalau di sini was coming, kalau eating kan butuh waktu ya. Was eating dinner, logis lah ya, butuh waktu. Makan kan butuh waktu beberapa lama actionnya. Tapi kalau Rani disebut pakai was coming through the door, ini kayak slow motion ya, nggak mungkin. Ya came aja lah, logikanya kan gitu. Maka kita pilih jadi came through the door. Okay. Dengan kata lain, when. Nah, when plus simple past kan? Okay, when plus simple past. In other words, when Rani came through the door, dibalik aja. Budi was eating dinner. Paham ya? Okay. Number 4 jadi PR aja ya. PR aja ini. Jadi number 4 jadi PR. Yesterday afternoon the Ahmads ini maksudnya keluarga Ahmad ya. Okay. Kalau ada nama orang misalnya Ahmad jadi pakai S, the Ahmad. Nama dia Ahmad pakai S. Gitu ya. Kalau Anto, the Antos. Syafi'i, ya Syafi'is gitu ya. Okay. Yesterday afternoon I was going to visit the Ahmads atau I went to visit the Ahmads. Jadi kita buka aja dulu langsung pakai I. Kita pemberitaan doang ya. I went to visit the Ahmads. When I blah 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 there around 2 o'clock, Mrs. Ahmad in the yard. Ini to be pilihannya, to be ya. To be pilihannya. Simple past atau to be. Was atau were lah itu ya. She plant, ini menanam flowers in her garden. Okay, Mr. Ahmad to be lagi in the garage. He work on their car. He change, not change. Ini sering dengar change gitu ya. Change the oil. The children play in the front yard. In other words, while Mr. Ahmad fix the oil in the car, the children play with the ball in the yard. Nah ini tinggal pilih apa? Screenshot dulu ya, screenshot dulu. Sekarang number 4 and then you can text me and send it to me via WhatsApp when it is finished ya. Only number 4. This one is already finished answered ya tadi. Okay. Alright. Okay, that is it for now. Okay. Don't forget tadi yang saya bilang ya. Mungkin sudah ada di share, sudah kamu bisa lihat di grup 10C. Ya, tadi sudah saya kasih ke wali kelasnya, mungkin sudah di share. Jadi persiapkan aja dulu latihan for your preparation for the upcoming examination untuk praktek ya. Okay. Staff introduction. Okay, that is it for now. Okay, see you. Thanks for your attention. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.